Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Katrina Walukaka. Pada hari ini saya bawa mata pelajaran biologi. Materi tentang pembentukan urin. Sebelum proses belajar mengajar, mari kita awali dengan Berdoa mulai, berdoa selesai. baik anak-anak, kita awali dulu ya. Iya, Bu. Meriana Jahalodo Hadir, Bu. Adriana Kakak, Hadir, Bu. Deborah Lerekodo. Hadir, Bu. Baik anak-anak, tadi datang sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki. Jalan kaki, Bu. Jalan kaki kalian keringat ya. Iya, Bu. Keringat dan urin atau kencing adalah zat yang tidak bisa digunakan tubuh. Baik anak urin. Pengertian. Baik, jelaskan pengertian sistem pembentukan urin. Urin adalah suatu sistem terjadi proses pembentukan urin, proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Baik anak-anak, sistem terdiri dari yang pertama ginjal yang mengeluarkan sekret urin, yang kedua ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing, yang ketiga ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing, yang ketiga kandung kencing yang bekerja sebagai penampung, yang keempat uretra yang mengeluarkan urin dari ginjal dari urin ke kandung kencing. Baik anak-anak, mari kita jelaskan tentang ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal sebelah kanan dan di sebelah kiri tulang belakang peritoneum. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena ruang kanan banyak diduduki hati. Setiap ginjal 6-7,5 cm, sedangkan tebalnya 5-2,5 cm. Berat ginjal orang dewasa kira-kira 140 gram. Bentuk ginjal seperti biji kacang dan sisi dalamnya atau hilum menghadapi ke tulang punggung. Fungsi ginjal yaitu ada 5. Yang pertama, pengaturan keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, pengaturan konsentrasi garam dan darah. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa. Yang keempat, ekskresi
Ekskresi bahan buangan sisa hasil metabolisme, asam urat, keratin. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme, renin yang berperan penting mengatur tekanan darah. Struktur ginjal, setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renal, yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua yang terdiri dari korteks di sebelah kanan, di sebelah luar, dan bagian madula sebelah dalam. Bagian dalam ini tersusun atas 15 sampai 16 massa berbentuk piramid yang disebut piramis ginjal. Puncak piramis ginjal menghadap ke kalis yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Setiap ginjal terdapat beberapa macam terdapat 5 macam nefron. Yang pertama, glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga tubulus, yang keempat ductus pengumpul, yang kelima persafaran. Proses pembentukan urin, glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada sampai bauan berfungsi untuk menampung hasil filtrasi. Dari glomerulus urin berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Darah tersebut terdiri bagian padat, yaitu sel darah, dan bagian plasma. Darah berat jenis urin tergantung dan jumlah zat yang terlarut di dalam urin atau terbawa di dalam urin. Baik anak kelompok mewakili satu persatu. Yang kelompok saya berikan waktu 2 menit. Ya, Bu. Silakan. Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari diskusi kami. Jelaskan sistem struktur ginjal. Nah, setiap ginjal terbungkus oleh lapis tipis yang disebut kapsula renali yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua yang berduri dan korteks di sebelah luar dan bagian madula di sebelah kanan. Mungkin hanya itu saja dari kami kelompok 1, Bu. Terima kasih. Lanjut soal kedua. Jelaskan apa arti ginjal. Ginjal merupakan suatu kelenjar yang terletak di dinding posterior dan abdomen, terutama di daerah sebelah kanan dan kiri tulang belakang peritoneum. Maka dari itu pada terletak di luar rongga peritoneum. Sekian. Baik, aku meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi. Baik, terima kasih Bu atas. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem. Adalah sistem terjadi proses sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Nah, sistem itu kan ada terlempa. Yang pertama itu ginjal yang mengeluarkan sekret urin. Yang kedua itu ureter yang menyalurkan urine dari ginjal ke kandung kencing. Ya, yang ketiga itu kandung kencing yang bekerja sebagai penampung. Yang keempat ureter yang mengeluarkan urin dari kandung kencing. Baik, hanya itu saja simpulkan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik anak, sebelum
kita akhiri mata pelajaran. Ibu meminta salah satu siswa untuk pimpin doa. Baik, berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.